Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu mengenai struktur periodik atau sistem periodik. Nah, jadi di sini sebagai seorang farmasis, kita harus bisa menentukan unsur tersebut ada di golongan berapa dan ada di periode berapa berdasarkan dari konfigurasi elektron dari unsur atau molekul tersebut. Nah, sebagai pendahuluan, ini terkait dengan konfigurasi elektron. Jadi kita kenal sebagai nomor kuantum, itu merupakan jumlah dari setiap orbital di dalam suatu unsur. Nah, prinsipnya disimbolkan dengan N memiliki angka integral 1, 2, 3, dan selanjutnya. Nah, nomor kuantum atau orbital ini juga menggambarkan besaran energi atau ukuran dari suatu orbital. Apabila N-nya meningkat atau menjadi bertambah besar, ini elektronnya akan bergerak lebih cepat. Nah, peningkatan N ini relevan dengan peningkatan energi karena terjadi penurunan kekuatan ikatan antara elektron dan juga inti atom. Nah, jadi ini disimbolkan dengan huruf L dan ada juga disimbolkan dengan huruf simbol Ml. Ini menandakan magnetic quantum number. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ya, mungkin kalian sudah mengenal. Ada kulit S, kemudian kulit P, kulit D, sampai kulit F mungkin ya. F itu untuk kulit yang terluar. Nah, ini tadi terkait dengan nomor orbitalnya. Nah, apabila dia terdapat di kulit S, maka nomor orbitalnya 1. Nah, nilai magnetiknya berarti 0. Tadi ya, nilai magnetic quantum number. Nah, ini berarti nilainya 0. Kemudian kalau masuk ke kulit 2S, nah ini berarti masih 1, sedangkan mulai 2P berarti ini ada 3 nomor orbital. Nah, ini ya konfigurasinya, kalau semakin ke kanan berarti dia positif, jadi diawali dengan 0 dulu di tengah-tengah, kemudian masuk ke angka positif, kemudian ke negatif. Nah, ini tergantung dari nomor orbitalnya. Nah, di sini di kulit 3D, ini ada 5 orbital, berarti 0, positif 1, positif 2, berarti ke kirinya negatif 1, negatif 2. Nah, kemudian ini tempat F, yang kulit paling luar, berarti ada 7 orbital. Nah, ini sampai ke nilai ke positif 3 dan ke kiri sampai minus 3 ya, itu terkait dengan nomor orbital. Nah, kemudian ini tadi ya, ini penjelasannya tadi. Jadi kalau N1 berarti kulit terluar itu kulit S memiliki nilai L0. Nah, kalau misalnya 2 berarti 0 min 1 plus 1, kemudian 3 tadi ya, berarti setelah memasuki kulit D dan sampai ke 5 dan 7 tadi berarti sampai kulit terluar kulit F. Nah, selanjutnya terkait hubungan antara bentuk orbital dan energi ikatan. Nah, di sini energi di kulit S lebih kecil daripada di kulit P. Kemudian yang di kulit P lebih kecil daripada di kulit D, dan di kulit T lebih kecil daripada di kulit F. Berarti semakin dia mendekati inti atom, berarti energinya akan semakin kecil. Sedangkan apabila dia mulai menjauh atau mendekati kulit terluar, berarti energinya akan lebih besar. Berarti di sini terbukti bahwa energi di kulit F ini akan besar sekali dibandingkan dengan yang terdapat di kulit S atau mendekati atom, berarti energinya sangat kecil. Nah, kemudian kita masuk ke sistem periodik. Nah, di sini ada sejarah tabel periodik. Jadi ditemukan pertama kali oleh kimiawan Jerman, Julius Lothar Meyer, dan kimiawan dari Rusia, Dmitri Ivanovich Mendeleev. Ya, kemudian mereka menggunakan tabel periodik yang dibuatnya dan berhasil memprediksikan massa dari suatu atom. Nah, kemudian tabel periodik ini hingga saat ini diadopsi dan digunakan oleh para kimiawan modern. Nah, jadi kalau dulu itu hanya dapat memprediksikan nomor massa, berarti sekarang kita bisa memprediksikan nomor atom sehingga bisa seperti yang di materi sebelumnya. Kita bisa memprediksikan berapa jumlah elektronnya, bisa memprediksikan berapa jumlah proton dan berapa jumlah neutronnya. Nah, kemudian ini tabel periodik yang
terdapat pada zaman dulu atau pertama kali ditemukan oleh dua peneliti tadi ya. Kalau kita lihat memang di sini hanya nomor masanya saja ya yang bisa ditampilkan di sini. Sedangkan nomor atomnya tidak ditampilkan ya. Jadi masih sangat sederhana sekali apabila dibandingkan dengan tabel periodik yang ada pada sekarang ini. Nah, tadi seperti yang sudah dibahas di awal, jadi tujuan pada materi ini yaitu kita mampu untuk memprediksikan bahwa suatu unsur tersebut ada di periode berapa dan ada di golongan berapa gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya prinsip Aufbau. Nah, jadi jumlah elektron terluar ditambahkan satu per satu ke dalam setiap orbital yang terdapat dalam suatu unsur. Nah, jadi kita di sini mengisi si kotak-kotak ini ya. Nah, jadi kita isi dulu, prinsipnya adalah kita isi dulu kotak yang paling dekat dengan inti. Berarti kita isi dulu kulit S, setelah kulit S penuh baru masuk ke kulit P, dan gitu seterusnya. Nah, contohnya seperti ini, H1S1, oh berarti kita isi dulu yang terdapat di kulit S, 1S1. Nah, kemudian helium juga sama halnya seperti tersebut. Nah, berarti 1S2, oh berarti isi dulu bagian 1S, yang pertama menghadap ke atas, yang kedua menghadap ke bawah. Jadi isi dulu yang menghadap, tanda panah yang menghadap ke atas di kulit yang paling mendekati inti tadi ya. Baru dilanjutkan ke inti setelahnya gitu ya. Nah, ini contoh lagi litium 1S2, 2S1. Oh, berarti isi dulu penuh 1S2-nya dengan dua konfigurasi, baru diisi selanjutnya 2S1. Nah, begitu nanti seterusnya. Jadi isi dulu yang paling dekat dengan inti, baru dilanjutkan diisi dengan yang kulit selanjutnya. Berarti S dulu, baru dilanjutkan ke P, baru dilanjutkan ke D, baru dilanjutkan ke kulit terluar atau kulit F. Jadi urutannya selalu seperti itu. Nah, ini contoh lain. Nah, ini contoh lain. Ini ada atom C ya, ada atom C. Jadi 1S2 diisi dulu 1S-nya, kemudian 2S2 diisi penuh, baru 2P. Nah, prinsipnya isi dulu yang konfigurasi yang menghadap ke atas. Setelah yang menghadap ke atas penuh, baru dilanjutkan ke yang menghadap ke bawah. Ya, ini. Kemudian ini nitrogen. Nitrogen juga diisi dulu yang paling yang menghadap, konfigurasi elektron yang menghadap ke atas. Baru nanti spin yang menghadap ke bawah. Jadi selalu seperti itu ya. Ini tadi contoh yang karbon dan nitrogen. Nah, kemudian ini contoh lain. Ini ada oksigen, kemudian ada fluor dan ada neon ya, Ne atau neon. Nah, kemudian ini tadi oksigen isi dulu yang paling atas ke atas, baru ditambah yang ke bawah ya, karena 2P4. Berarti 1, 2, 3, kemudian ini keempatnya. Sama F juga. 5 jadi ke bawah, nambah lagi, kemudian ini yang neon juga dia sampai penuh. Nah, ini ya. Jadi prinsipnya yang ke atas dulu di kulit yang paling dalam dulu, baru ke kulit paling luar. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, ini selanjutnya contoh lain, ini natrium. Nah, jadi kita bisa tuliskan lengkap seperti ini ya. Kita tuliskan lengkap seperti ini. 1S2, 2S2, 2P6. Oh, jadi kita bisa notasinya bisa kita tuliskan seperti ini lengkap. Ya, lengkap seperti ini. Ini kan 11, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Ini adalah natrium. Atau kita bisa gunakan logam mulia. Nah, ini yang digunakan adalah logam Ne atau neon. Ya, jadi Ne ini adalah Ne10. Ya, jadi ini kan 1S2, 2S2, 2P6, ini jumlahnya 10. Nah, karena ini jumlahnya 11, berarti Ne ditambah 3S1 jadi 11. Nah, di sini bisa kita tentukan. Berarti si Na ini ada di golongan 1 periode ketiga. Nah, ini ya. Jadi ini menandakan golongan. Nah, ini yang 3 ini menandakan
Yang 3 ini dia menandakan periode. Nah, ini lanjut magnesium. Nah, kalau magnesium, saya pindahkan ke atas. Nah, kalau magnesium, kalau kita jabarkan gitu ya, berarti 1 S2, 2 S2, kemudian 2 P6, kemudian 3 S2. 3 S2. 3 S2. Nah, ini ya. Ini sama dengan 12 tadi, berarti sama dengan Mg. Nah, kemudian bisa kita sederhanakan. Memakai logam mulia, pakai Ne lagi. Nah, karena Ne 10, berarti tinggal tambahkan 3 S2. Nah, berarti Mg ini ada di golongan kedua, periode ketiga. Nah, jadi sama dengan Na ya, ternyata periode ketiga, tapi golongannya berbeda. Kalau tadi natrium ada di golongan 1, Mg ada di golongan 2 ya. Jadi tadi. Nah, kemudian contoh lain, ini kalium atau potasium dia memiliki jumlah elektron 19. Berarti kita bisa tuliskan lengkap seperti ini, atau kita sederhanakan dengan AR. Nah, AR itu sama dengan 18 ya. AR itu sama dengan 18. Nah, jadi tinggal ditambahkan saja tadi. AR 4S1, berarti kalium. Nah, ini ada di golongan 1, golongan 1, periodenya periode 4 ya. Golongan 1 periode 4. Nah, kemudian ini tadi ya penyederhanaannya menggunakan logam mulia. Ini contoh lain, ini ada sulfur. Nah, sulfur ada di ini kita kopikan dulu, saya jelaskan lagi ya biar tidak bingung. Nah, contoh lain tadi sulfur ya. Ini sulfur. Sulfur karena Ne tadi kan Ne itu sama dengan 10. Berarti ada di periode berapa gitu kan? Ada di golongan berapa? Nah, golongannya berarti sulfur ada di tinggal 2 ditambahkan dengan 4. 2 ditambah dengan 4. Itu sama dengan golongan 6. Periodenya ada di periode, kita lihat yang depan saja. Periode 3 ya. Ada di golongan 6 ini ya, golongan 6 periode ke-3. Jadi sama seperti tadi. Periode 3. Nah, kemudian ini adalah tabel periodik ya. Kemarin kita sudah bisa kelompokkan, ini adalah golongan alkali-alkali tanah, kemudian golongan logam berat, golongan non-logam atau transisi. Jadi kita bisa golongkan kemarin. Ternyata alkali-alkali tanah ini umumnya di kulit S, kemudian ini di kulit P, kemudian ini non-logam di kulit D, dan transisi di kulit F. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Ya. Nah, ini untuk logam mulia tadi. Untuk logam mulia, tugasnya itu untuk menyederhanakan tadi. He berarti dia 2, ya helium berarti 2, neon 10, Ar 18, kripton 36, xenon 54, dan Rn 86. Jadi ini untuk menyederhanakan tadi ya, supaya kita mudah untuk membuat konfigurasi elektronnya. Nah, kemudian ini terkait dengan konfigurasi elektron tadi ya. Berarti ini ada di kulit S, kemudian ini ada di kulit P, 3A sampai 8A di kulit P, kemudian ini golongan non-logam, ini kulit D, dan ini transisi di kulit F. Jadi hampir sama seperti tadi ya. Kemudian ini masih sama seperti tadi klasifikasinya. Representatif elemen ini 1A, 2A, 3A, 4A sampai 7A, logam mulia 8A, kemudian zinc, kadmium, merkuri ada di 2B, kemudian logam transisi ini yang berwarna biru, dan lantanida ini berwarna hijau, dan pink ini aktinida. Gitu ya. Ini
beberapa klasifikasi dari beberapa unsur yang terdapat pada tabel periodik. Nah, kemudian ada beberapa soal. Nah, ini yang dua saya akan jelaskan seperti biasa. Nanti yang lainnya kalian bisa jawab di bagian diskusi atau forum. Nah, yang pertama ada CA. Nah, CA ini kalau kita jabarkan, nah CA kan 20. CA 20. Berarti kalau kita jabarkan ini 1 S2, kemudian 2 S2, kemudian 2 P6, kemudian 3 S2, kemudian 3 P6, kemudian 4 S2. Nah, atau bisa kita sederhanakan menggunakan AR atau pakai argon. Berarti AR, karena AR itu 18, berarti AR, kemudian tinggal tambahkan 4 S2. Nah, dari sini bisa kita tebak. Nah, dari sini bisa kita tebak bahwa CA ini berada di golongan 2 periode 4. Nah, contoh lain, ini dari BA 56. Berarti kita jabarkan dulu. BA 56. Berarti sama dengan 1 S2, 2 S2, 2 P6, kemudian 3 S2, 3 P6, kemudian 4 S2, 3 D10, 4 P6, kemudian 5 S2, kemudian 4 D10, kemudian 5 P6, kemudian 6 S2. Nah, ini bisa kita sederhanakan menggunakan xenon. Nah, menggunakan xenon, berarti Xe tinggal ditambahkan dengan 6 S2. 6 S2. Nah, sehingga bisa kita tebak lagi, berarti golongan BA ini terdapat di golongan 2 periode ke-6. Periode 6. Ya, jadi CA dan BA ini satu golongan ya, ternyata satu golongan, itu golongan 2. Sedangkan CA periode 4, namun BA ini periode 6. Nah, untuk AL, SC, dan CU bisa nanti saya akan tampilkan di forum, bisa kalian bahas lagi. Nah, ini kemudian bagaimana apabila unsur tersebut memiliki bermuatan, nah, atau memiliki muatan. Nah, sama seperti halnya kemarin, apabila dia bermuatan positif, berarti kebalikannya, dia dikurang. Apabila dia bermuatan negatif, berarti dia ditambah. Nah, seperti kemarin ya. Ini Na+. Nah, kenapa Na+ di sini sama dengan Ne? Nah, berarti gini. Berarti Na, nah Na itu kan 11. Nah, karena ada plus, berarti 11 dikurang 1. Nah, sama dengan 10. Nah, oleh karena itu Na+ sama dengan Ne. Nah, kemudian F min. F itu, nah, sama dengan 9. Nah, berarti sama dengan 9. 9 ditambah 1 sama dengan 10. Nah, oleh karena itu F min sama dengan Ne. Nah, kemudian N3. Nah, N ini sama dengan 7. Nah, berarti sama dengan 7 ditambah 3. Berarti sama dengan 10. Nah, kemudian O ini sama halnya seperti N tadi. Berarti O itu sama dengan 8. Karena ada 2 min, berarti 8 ditambah dengan 2. Jadi sama dengan 10. Nah, jadi seperti itu ya. Kenapa di sini Na+ sama dengan Ne, kemudian F min, N3 min, O2 min ini sama dengan Ne. Nah, jadi prinsipnya itu apabila ada muatan, kalau dia positif berarti dikurangi, kalau dia negatif berarti ditambah. Nah, itu ya, kalau dia ada muatan. Nah, kemudian ini terkait dengan muatannya. Ya, mengapa Na itu plus, H itu plus, kemudian Mg 2+. Nah, ini muatannya ya. Kalau misalnya golongan 1A muatannya 1,
plus 1, kalau golongan 2 plus 2, kalau golongan 3 berarti plus 3, kalau golongan 5A berarti min 3, golongan 6A min 2, golongan 7A ini min 1. Nah, golongan 8A ini tidak bermuatan, umumnya tidak bermuatan. Jadi itu ya. Jadi yang perlu diketahui hanya 1A, 2A, 3A, kemudian 5A nama 7A. 8A itu golongan mulia tidak bermuatan, itu ya. Jadi semakin ke kanan dia tidak muatannya negatif, semakin ke kiri dia muatannya positif, gitu ya. Nah, kemudian ini terkait dengan muatan inti efektif, muatan positif yang dirasakan oleh elektron, gitu ya. Jadi seperti contohnya ini ada natrium, magnesium, aluminium, dan silikon. Ini muatannya berbeda ya, tapi memiliki inti yang sama, intinya sama-sama 10. Nah, berarti tinggal dikurangi saja. Berarti muatan inti efektifnya itu kalau natrium 1, magnesium 2, aluminium 3, kemudian silikon ini 4. Nah, kemudian terkait jari-jari atom. Ya, terkait jari-jari atom, berarti jari-jari atom natrium di sini paling besar dibandingkan yang lain, sedangkan silikon ini paling kecil jari-jari atomnya. Nah, ini terkait jari-jari atom, ini muatan inti efektif tadi. Jadi semakin ke kanan dia semakin besar, dia semakin ke kanan, semakin ke atas, dia semakin besar, semakin ke kiri, semakin ke bawah, semakin kecil gitu ya, muatan inti efektifnya. Kemudian terkait ini tadi jari-jari atom. Ya, jari-jari atomnya berarti semakin ke kiri, semakin ke bawah, dia akan semakin besar. Sedangkan semakin ke atas, semakin ke kanan, dia akan semakin kecil jari-jari atomnya, gitu ya. Ini terkait dengan jari-jari atom. Kemudian ini terakhir tentang keelektronegativitasan. Keelektronegativitasan. Jadi semakin ke kanan, semakin ke atas, tadi kan jari-jarinya menurun, namun elektronegativitasnya semakin meningkat. Sedangkan semakin ke kiri, semakin ke bawah, tadi memang jari-jari atomnya semakin besar, tapi tingkat elektronegativitasnya semakin menurun. Jadi itu ya, tadi terkait elektronegativitas dan jari-jari atom. Nah, jadi itu ya. Ini terkait tadi materi ke-5, terkait dengan materi yang kelima, terkait struktur periodik atau sistem periodik. Jadi intinya dari materi ini yaitu kita bisa memprediksikan tadi konfigurasi elektron. Nah, di mana dengan bantuan logam mulia tadi, kita bisa menentukan unsur tersebut ada di golongan berapa dan ada di periode berapa. Nah, untuk tadi contoh soal, nah ini ada 3 contoh soal yang belum saya contohkan, nanti saya akan tampilkan di forum. Nah, di forum nanti seperti biasa, kalian bisa menanggapi jawaban dari temannya, kemudian nanti diakhiri 15 menit terakhir dengan adanya kuis. Nah, mungkin cukup sekian yang mampu saya jelaskan terkait dengan sistem periodik ini di materi kelima. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya tutup materi kelima ini atau kuliah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.